tidurnya. Nafasnya tersengal-sengal dengan keringat dingin yang keluar dari kedua pelipisnya. Sungguh, mimpi barusan terasa begitu nyata bagi Renata. Membuat jantungnya langsung berdetak dengan begitu cepat. Enggak, semua itu hanyalah mimpi. Mas Aksa gak mungkin sampai melakukan hal itu, gumam Renata mencoba menghilangkan berbagai pikiran buruk dari dalam otaknya. Mimpi itu benar-benar terasa begitu nyata bagi Renata. Bayangan tatapan lembut Aksa pada bunga, ciuman mereka, sentuhan Aksa, semuanya benar-benar berputar di dalam pikiran Renata bagaikan radio. Rusak, Mas, kenapa kamu belum pulang juga? Aku khawatir, lirih Renata. Kedua sudut mata wanita itu mulai mengeluarkan air mata. Renata benar-benar merasa sangat takut, takut mimpi itu menjadi kenyataan. Jangan sampai semua itu terjadi. Kalau sampai semua itu terjadi, Renata benar-benar akan hancur. Tidak, Aksa adalah suaminya, hidupnya, yang dicintainya, dan Renata tidak siap jika harus kehilangan Aksa. Renata menyibak selimut yang menutupi tubuhnya. Ia lalu keluar dari dalam kamarnya menuju lantai bawah. Renata pergi ke ruang makan dan menuangkan air putih dari dalam teko ke dalam gelas. Renata lalu duduk di atas kursi makan dan langsung meneguk segelas air putih itu sampai tandas. Renata menghembuskan nafasnya dengan perlahan. Ia benar-benar harus menghilangkan segala pikiran buruk itu, harus percaya pada Aksa. Aksa perlahan membuka kedua matanya yang tertutup. Setelah sepenuhnya sadar, ia langsung mendapati bunga yang tengah tidur dengan posisi memeluknya. Bahkan, kini wajah perempuan itu berada di atas dada bidangnya. Apa ini? Bukankah tadi malam mereka tidur tidak sedekat ini? Mereka menjaga jarak. Lalu sekarang, kenapa bisa begini? Aksa langsung mendorong tubuh bunga, membuat perempuan itu langsung terbangun dari tidur nyenyaknya. Aksa, ada apa? Tanya bunga mengusap kedua matanya. Jangan dekat-dekat denganku. Aku ini hanya milik istriku, Renata. Tegas Aksa menatap tajam pada bunga. Maaf, aku tidak sadar akan hal itu. Aksa berdecak kesal. Lupakan saja. Iya, lagi pula aku juga tidak. Ceklek. Suara pintu yang dibuka oleh seseorang membuat Aksa dan bunga langsung menoleh ke arah pintu. Tuan, Bu Bunga, kalian kok ada di sini? Geo asisten sekaligus tangan kanan Aksa itu nampak terkejut saat melihat bosnya berdua dalam satu ruangan dengan seorang perempuan. Jangan salah paham dulu, kami tadi malam terkunci di sini. Entah siapa yang melakukannya, ujar Aksa datar. Aksa bangkit dari tempat duduknya. Pria itu kemudian menghampiri Geo yang tengah berdiri di ambang pintu. Hari ini aku menyerahkan semua urusan kantor padamu. Aku sedang tidak mood untuk bekerja hari ini, ujar Aksa. Geo mengangguk. Baiklah, Tuan. Aksa, tapi, Bunga hendak protes, tapi dengan cepat Aksa memotongnya. Jangan menghentikanku, Bunga. Aku tidak suka itu. Ketus Aksa. Aksa berlalu melewati Geo. Dia akan segera pulang. Renata pasti menunggu dan mengkhawatirkannya saat ini. Aksa takut jika wanita itu berpikir macam-macam tentangnya. Aksa keluar dari gedung kantornya, lantas langsung masuk ke dalam mobilnya yang memang sudah terparkir sejak kemarin di depan kantor. Aksa memasang sabuk pengamannya. Ia langsung menyalakan mesin mobilnya dan mulai menjalankannya. Meninggalkan pekarangan kantor. Setelah beberapa menit menempuh perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Aksa akhirnya sampai di pekarangan rumah. Aksa memasukkan mobilnya terlebih dahulu ke dalam garasi mobil. Setelah itu, ia mematikan mesin mobilnya. Aksa keluar dari dalam mobil. Pria itu kemudian melangkah menuju pintu, membukanya dan langsung masuk ke dalam. Renata, sayang kamu ada di rumah, kan? Teriakan Aksa menggema di rumah besar itu. Aksa kesal saat tidak mendapatkan sahutan. Kemana Renata? Renata, seketika Aksa menghentikan teriakannya saat melihat Renata yang tengah tertidur di kursi makan dengan kedua tangan serta kepala yang menumpu di meja makan. Aksa menghampiri Renata. Seketika rasa gundahnya hilang begitu saja saat melihat wajah polos Renata yang sedang tidur. Tanpa banyak pikir lagi, Aksa pun langsung mengangkat tubuh mungil Renata ke dalam gendongannya. Setelah itu, ia pun membawa Renata ke kamarnya yang berada di lantai atas. Aksa membaringkan tubuh Renata di atas tempat tidur dengan hati-hati, takut istrinya itu terbangun. Aksa lantas duduk di samping Renata, mencium kening wanitanya dengan begitu lembut dan penuh perasaan. Maaf,
sayang, karena semalam aku tidak pulang aku tahu pasti kamu khawatir sama aku, gumam Aksa mengelus wajah mulus istrinya. Aksa langsung kebingungan saat melihat dahi Renata yang tiba-tiba berkerut. Sepertinya Renata merasa gelisah dan ketakutan. Tidak, kenapa kamu melakukan hal itu, Mas? Kenapa? Jangan Mas, jangan, gumam Renata dengan kedua mata yang masih tertutup. Sayang, ada apa? Aksa langsung panik saat melihat sudut mata Renata mengeluarkan air mata. Keringat dari pelipis wanita itu juga mulai keluar. Renata menggelengkan kepalanya berkali-kali, membuat Aksa semakin panik. Hei, Renata, sayang bangunlah. Aksa menepuk pipi kanan Renata berkali-kali dengan pelan. Mas AKSAAA. Renata langsung bangun dari tidurnya. Lagi-lagi bayangan mimpi itu menghantuinya. Membuat Renata semakin dilanda rasa takut yang begitu besar. Sayang, ada apa? Tanya Aksa mengelus surai. Lembut, Renata. Renata langsung menoleh ke arah Aksa, langsung memeluk tubuh Aksa dengan erat. Kemudian, Renata menangis di pelukan Aksa. Hiks, kamu tega, Mas. Jangan, Hiks, jangan hianati aku. Lirih Renata menenggelamkan kepalanya di dada bidang suaminya. Aksa membalas pelukan Renata, mengelus punggung Renata dengan penuh kasih sayang, lalu mendaratkan kecupan lembut di puncak kepalanya. Tidak, sayang, aku tidak akan pernah mengkhianatimu, ujar Aksa menenangkan Renata. Renata menggeleng keras. Enggak, kakakmu pasti bohong. Semalam kakakmu gak pulang. Dan aku benar-benar khawatir sama kamu, keluh. Renata terbata-bata, sebab ia menangis sesenggukan. Barusan, Aksa lalu melepaskan pelukannya dari Renata. Ia lalu menangkup kedua pipi Renata, menatap manik mata wanitanya dengan begitu intens. Percayalah, sayang, aku sama sekali tidak pernah ada niatan untuk mengkhianati kamu. Aku hanya mencintaimu, ujar Aksa menyeka air mata yang keluar dari pelupuk mata Renata. Tetapi kenapa kamu semalam gak pulang? Aku khawatir sama kamu, lirih Renata. Tadi malam aku dan Bunga terkunci di ruangan kerjaku. Kami benar-benar tidak tahu siapa yang telah mengunci kami, jelas Aksa lembut. Renata langsung membulatkan kedua matanya. Kamu berduaan dengan Bunga, di dalam satu ruangan. Tenang dulu, sayang, aku juga tidak berniat untuk berduaan dengannya. Setelah menyelesaikan masalah pekerjaan, kami hendak pulang, tapi tiba-tiba pintu ruangannya terkunci. Jadi, aku dan dia pun akhirnya bermalam di sana sampai ada orang yang membuka pintunya. Benarkah? Kamu gak bohong, kan sama aku? Tanya, Renata penuh selidik. Enggak, sayang, aku benar-benar berkata jujur padamu, ujar Aksa sembari menarik tubuh Renata kembali ke pelukannya. Menjelaskan semuanya sekarang, ya, walaupun masih ada rasa takut di dalam diri Renata. Wajar saja, karena dia baru mengalami mimpi yang begitu buruk tentang Aksa untuk yang pertama kalinya. Renata membalas pelukan Aksa, merasa tenang sekarang. Setidaknya, Aksa sudah pulang dan Renata mengernyitkan dahinya saat mencium aroma parfum perempuan lain dari pakaian yang dipakai oleh Aksa. Baju kamu kok wangi parfum wanita sih, Mas.